dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang hari ini cukup banyak hadir, terutama Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah dan para pengurusnya, dan juga para ketua RT, ketua RW, juga banyak ini ya. Tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa mahabbah saya kepada para tuan-tuan guru kita. Kita doakan para guru-guru kita yang hadir, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang semuanya insya Allah kita akan selalu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, karena hari ini Maulid Nabi, sudah sepantasnya di majelis yang mubarak ini, di majelis yang mulia di rumah Allah, kita sama-sama menyebut nama Nabi kita agar kita dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga. Ayo kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Biar ganjil sekali lagi ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa keuntungan kita bersolawat? Satu, nurul lakum fil qabri. Orang yang selalu bersolawat, kuburannya akan bercahaya, akan terang benderang. Ini akan mati nggak semua? Mati nggak? Cepat apa lambat? Cepat besok ya. Ya. Jadi kalau pengen kuburan kita bercahaya, terang, maka kuncinya jangan tinggalkan sholawat. Tiap hari jangan sampai nggak sholawat. Biar kalau kita mati, kuburan kita apa? Terang, bercahaya. Yang kedua, orang yang sering bersolawat, nurun fis sirat. Orang itu akan dikasih cahaya ketika dia jembat di atas sirat. Ya, orang masuk surga itu ngelewatin sirat dulu. Bahkan dalam kitab Tijan Darori, sirat itu yang akan kita jembat itu seperti satu rambut kita dibelah 7. Satu rambut aja kita jembat belum tentu bisa.
Apa nggak bisa? Ini satu rambut dibelah 7, nanti kita jalan di atas sirat, jalannya lancar, jalannya gampang, jalannya mudah, tergantung sejauh mana kita sering bersolawat. Maka untung alhamdulillah nih, Masjid Jami Al-Barakah ngadain maulid biar kita semua ini bersolawat. Ya nanti kalau jembatnya apa tuh? Gampang. Besok kalau malas-malas, inget aja, besok kalau gua jembat, siapa yang mau nolongin? Lah kalau dia sudah bercahaya, Pak, seret. Cahaya kan begitu, Pak. Cahaya itu paling cepat. Nih terang nggak? Ini lampu. Dipencet nggak sampai 1 menit, mati nggak? Dipencet lagi nggak sampai 1 menit, terang nggak? Itu cahaya. Jadi kalau kita pengen cepat jembat di atas sirat, cahayanya lebih cepat daripada cahaya yang dipencet di saklar itu. Maka kuncinya apa tuh? Sholawat. Jangan pernah ditinggal. Yang ketiga, Pak, Bu, orang yang rajin bersolawat nurun fil jannah. Orang itu akan diberi cahaya menuju ke dalam surga. Ya, semua kita pasti mendambakan masuk surga. Makanya saya bilang tadi, dengan bersolawat nanti orang itu akan dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi. Kalau kita sering nyebut nama apa? Nabi. Makanya ada amalan nih Bapak Ibu. Pengen nggak ketemu Nabi? Bu, pengen ketemu Nabi? Ya, orang yang pengen ketemu Nabi, satu, datang ke rumahnya, datang ke makamnya. Itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi orang-orang yang sudah datang, Bapak Ibu sekalian, ke rumah Nabi, Nabi akan kenal orang itu. Dan orang yang sudah datang ke rumah Nabi, kata Nabi apa? Wajabat lahu syafaati. Wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Maka ada amalannya Bapak Ibu nih, kalau pengen datang ke rumah Nabi. Kata siapa? Ustazah Halimah Idrus. Beliau dikasih amalan dari bapaknya, dari abahnya. Kalau habis sholat tahajud, Bapak Ibu sholat tahajud, terus nunggu waktu sholat subuh, suruh baca apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Coba ayo. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna. Sekali lagi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala. Apa yang kita minta, Pak? Ya Allah, sampaikan kami datang ziarah bertemu dengan Rasulullah. Itu baca tuh. Berapa banyaknya? Sebanyak-banyaknya sambil nunggu azan subuh berkumandang. Ya, kalau pengen cepat datang ke rumah Nabi. Ya, mudah-mudahan nih yang hadir kan begini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira nih Nabi kenal kita enggak? Nabi kenal kita enggak? Ya. Kalau atu-atu, Pak, kita sholawat di rumah sendiri, satu-satu. Rasanya nggak tahu Nabi kenal kita apa enggak. Tapi kalau sholawatnya bareng-bareng satu majelis, semuanya bersolawat, kata Nabi, ayo berangkat semua. Satu majelis, Masjid Jami Al-Barakah. Kenal kek, agak kenal kek, ngikut nggak tuh? Ngikut. Untungnya orang duduk di majelis maulid Nabi. Ya.
Maka siapapun yang datang di majelis maulid Nabi, mau dia nyampe tidur ke, mau dia nyampe ngobrol ke, mau dia nyampe selfie ke, tapi mulutnya dia bersolawat, maka orang ini berhak akan dibawa oleh Rasulullah ke dalam surga. Ya, alhamdulillah nih, hari ini Al-Barokah ngadain maulid Nabi, pertanda orang sini cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Tuh, satu, jangan tinggalin sholawat. Sholawat mabuk, mau pakai wudhu kek, mau kagak kek, mau serius kek, mau main-main kek, sambil jalan, sambil kesono, sambil mulutnya bersolawat, boleh. Dan itu diterima. Ya. Yang kedua, amalannya apa nih? Bertasbih. Tasbih itu Bapak Ibu, dia akan memberatkan timbangan. Jadi kan kita belum masuk surga itu ditimbang dulu. Ini nilai baiknya, ini nilai dosanya. Kira-kira kita banyakkan nilai pahala apa nilai dosa? Pak, nilai pahala apa nilai dosa? Banyakkan mana? Nanti ditimbang nilai dosanya, nilai pahalanya. Lebih berat mana? Kalau ternyata amal kita itu lebih berat dosanya, maka dikebet, Pak, dibuka catatan hariannya. Ternyata orang ini sering bertasbih, maka dicomot tuh tasbihnya, ditaruh di timbangan, berat langsung. Dan ini yang bilang siapa? Rasulullah. Al-kalimatani khafifatani fil lisan. Ada dua ucapan yang ringan diucapkan di lisan, wasakilatani fil mizan, berat timbangan kebaikannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tuh. Maka amalan kedua, jangan ditinggal tasbih. Ya, minimal 100 kali. Dan tasbih yang paling Allah suka itu 4. Kata Nabi apa? Ahabbul kalam ilallah arbaun. Ucapan yang Nabi, yang Allah sangat suka, ahabbul kalam ilallah, ucapan yang Allah sangat suka 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Itu 4 tuh. Ini zikir yang Allah sangat suka. Maka kita harus pandai-pandai. Bapak Ibu ketika berzikir, mana nih zikir-zikir yang Allah suka? Di antaranya tadi itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala huwallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah
walhamdulillah. Huwallahu akbar. Tuh. Pinter semua, tinggal ngamalin doang ya. Kata Nabi Ibrahim, kalau kita ngamalin 4 nih Pak, Bu, suruh tambahin sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan subhanallah alhamdulillah akbar doang. Suruh tambahin sampai apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Sekali lagi biar sempurna. Subhanallah walhamdulillah. Ayo Bu. Allahu akbar. Ini bacaan Bapak Ibu, saking Allah suka, orang ketika mengelilingi Ka'bah, tawaf, sunnah baca itu. Ya, setiap kali kita keliling tawaf di Ka'bah, sunnah baca tasbih tadi. Maka alhamdulillah nih, bacanya sudah alhamdulillah sudah bisa semua. Tinggal baca depan Ka'bahnya belum. Insya mudah-mudahan. Doanya begini Bapak Ibu, ya Allah, jangan Engkau matikan saya dulu sebelum saya datang ke rumahmu. Ya, sebelum saya nyabak ke depan Ka'bah, sebelum saya tawaf di Baitullah, sebelum saya berada di Multazam, jangan matikan saya dulu ya Allah. Maka sering-sering baca itu. Ya, nah yang ketiga nih, biar tambah dekat lagi Bu dengan Ka'bah, dengan Baitullah, sering-sering baca Al-Quran. Tiap hari jangan sampai enggak baca Al-Quran. Ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, Ibu niatin dulu, ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan Al-Quran ini ya Allah, bawa saya, taruh saya di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun di mana Bapak Ibu? Di Mekah. Al-Quran turun di mana Bapak Ibu? Di Madinah. Jadi ya Allah, dengan saya membaca Al-Quran ini, taruh saya di mana Al-Quran ini diturunkan. Maka semua orang yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah akan muliakan. Coba Bapak lihat, orang yang pertama kali nerima ayat Al-Quran siapa? Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di Gua Hira. Karena Nabi orang yang pertama menerima ayat Al-Quran, maka Nabi punya jabatan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dimuliakan oleh Allah menjadi apa? Pemimpin para nabi dan para rasul. Yaitu Rasulullah. Yang hari ini kita peringati kelahirannya. Jadi kalau pengen mulia, maka bersamalah dengan Al-Quran. Siapa yang membawa Al-Quran sampai ke tangan Nabi, sampai ketemu dengan Nabi? Siapa? Jibril. Jibril ini menjadi mulia, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya seluruh para malaikat, karena Jibril lah yang membawa Al-Quran. Di mana Al-Quran turun? Di Mekah.
di Madinah. Tanah di dunia ini cuma 2 tempat itu yang tidak boleh diicak oleh orang yang tidak muslim. Kita boleh nggak ke Vatikan? Boleh. Kita boleh nggak ke Israel? Boleh. Tapi jangan coba-coba orang yang tidak beragama Islam, non muslim, masuk ke Mekah, ke Madinah, nggak boleh. Makanya tanah Mekah, tanah Madinah disebut Al-Haramain, tanah haram. Salah satunya dilarang orang non muslim masuk ke dalam tanah itu. Itu mulia, Mekah dan Madinah mulia karena Mekah dan Madinah turun Al-Quran. Jadi kalau kita pengen mulia, jangan tinggalin Al-Quran. Ya, biar ya Allah, sampaikan saya, biar sampai di mana Al-Quran diturunkan. Ya, sampai bulannya Bapak Ibu sekalian, bulan diturunkan Al-Quran bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Pemimpinnya bulan 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan di Al-Quran di bulan itu. Maka insya Allah ya Bapak Ibu semua nih, yang setiap hari baca Al-Quran, gak apa-apa, apa yang bisa aja. Jangan sampai ditinggal setiap hari. Kita minta nih doanya Bapak Ibu nih. Doa setelah membaca Al-Quran. 1. Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini teman saya di dunia, dan Al-Quran ini sebagai pemberi syafaat di akhirat. Tuh begitu tuh. Setiap kali habis baca Quran. Supaya kita minta kepada Allah, Al-Quran ini besti saya di dunia, dan Al-Quran ini pemberi syafaat. Yang kedua, doa yang jangan ditinggal Bapak Ibu setelah baca Al-Quran, seperti doa-doa yang sering Bapak Ibu baca. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nura Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Tuh, Masya Allah, sholawat jadi cahaya buat kita, Quran jadi cahaya buat kita. Ya, jadi kalau pengen hidupnya terang, kagak mempet ya, maka jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Kalau hidupnya kesono mentok, kemari mentok, kesono mentok, jangan jauh-jauh sama sholawat, sama Al-Quran, karena dia menjadi nur, menjadi cahaya. Para bapak dan ibu sekalian, nah, sifat Nabi yang kudu kita tiru nih. Dan orang yang punya sifat ini dijamin orang ini masuk surga. Apa? 2. Di antaranya 2. Sifat Nabi itu banyak. Dan ini sudah Allah sebutkan sifat Nabi. Wal kaziminal ghaiz. Tuh. Orang yang mampu menahan amarah, orang yang tidak marah, itu orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Bu, sering marah-marah enggak?
Ah, bapak-bapak yang jawab. Ya. Bu, sering marah-marah enggak? Kata bapak-bapak, sering. Ya. Berarti jauh sama surga, Pak. Bu, bapak-bapak sering marah-marah enggak? Oh, ya. Jadi orang-orang yang mampu menahan amarah, tidak marah, maka orang itu masuk ke dalam surga dijamin. Nah, ini yang kita nggak bisa, Pak. Berat rasanya. Nabi itu orang yang tidak pernah marah. Sama tetangga kanan akur, sama tetangga kiri akur, tetangga depan akur, tetangga belakang akur. Itu Nabi itu. Ya, kalau kita tetangga depan marah, kagak negor, kagak nyapa, tetangga kiri kanan pun begitu, masuk surga nggak tuh? Ora. Ya. Jadi kalau ada orang, Pak, kesono marah, kesini gedeg, kesono benci, ketemu nggak pernah nyapa, ketemu nggak pernah salaman, ketemu nggak pernah senyum, jauh sama surga. Makanya kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah kamu, pasti kamu masuk surga. Ini aja berat, Pak. Apalagi bisa memaafkan orang yang nyakitin kita. Itu adalah akhlak yang paling tinggi. Orang yang membenci kita maafin. Bahkan bukan sekedar memaafkan. Ibu di rumah ada apa? Ada buah-buahan, ada makanan. Emang nih tahu tetangga depan benci terus sama gua, kirimin tuh bagi. Nih gua bawain lo. Ya, itu namanya baru akhlakun azimah, mengikut Nabi. Makanya kemarin kan viral tuh Bapak Ibu sekalian ya, ketika Habib Umar bin Hafiz di podcast oleh siapa? Deddy Gobuzer. Ditanya, Bib, mengapa Habib kalau dibully, dikatain orang, diejek orang, dihina orang, nggak pernah marah? Habib marah? Enggak marah. Kenapa? Kata Habib apa? Itu ladang pahala buat saya. Jadi hari ini kalau kita peringati Maulid Nabi, orang panutan kita, kalau kita dihina oleh orang, dicaci, disakiti oleh orang, jangan marah. Karena itu ladang pahala buat kita. Ya, nih contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya gedeg, baik kenal gedeg. Ya, sama Pak Ketua DKM. Gedeg bawa benci aja dah. Ya. Saya punya nilai kebaikan enggak? Pasti, Pak. Karena saya sholat, saya juga puasa, saya juga ngisi taklim, ngaji di mana-mana. Nilai kebaikan saya ini karena gara-gara saya gedeg baik sama ketua DKM, maka nilai kebaikan saya pindah ke beliau. Oh, rugi. Ah, untung. Nggak ngapa-ngapain, dapat nilai pahala puasa, pahala sedekah. Gara-gara saya benci baik sama orang ini. Itu yang disebut ladang pahala. Lebih rugi lagi, Pak. Pak Ketua punya nggak dosa? Punya, manusia. Ya. Tapi karena saya gedeg baik Pak sama dia, benci aja sama dia, dosanya pindah ke saya. Bersih, untung semua. Tuh. Lah. Makanya jangan sekali-kali gedeg sama orang bertahun-tahun, sama saudara nggak pernah nanya, nggak pernah negor, nggak pernah apa, sapa, benci aja bawaannya. Itu buang jauh-jauh. Ya, buat apa Pak? Rajin sholatnya berjamaah, rajin ngaji, hadir ke majlis taklim, rajin berinfak, tapi hatinya masih benci sama orang. Nonsen, habis pahalanya. Nauzubillah. Maka dijaga hatinya biar bercahaya, biar ada cahaya nur. Apa amalannya? Ayo ikutin, Bu. Tangan kanannya diangkat, taruh di dada. Ayo Pak, saya kasih amalannya nih.
biar hatinya kagak gedeg sama orang. Bu, taruh di atas dada. Ibu ditaruh, ada denyutnya enggak? Ada enggak? Ada, orang hidup ada ya. Nah, sekarang ikutin saya. Ini diamalin Bapak Ibu setiap habis sholat 5 waktu, sedikit sebentar. Ayo ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Nah, kalau dadanya masih gerembet baik, tiup. Nah, dadanya tiup nih. Masih gede, baik nggak hilang-hilang payah. Itu baca, amalin setiap habis sholat. Apa yang Bapak minta tadi? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Cahaya. Orang yang hatinya bercahaya sama seperti hatinya Nabi. Nggak pernah benci sama orang, nggak pernah gedeg sama orang, nggak pernah kesel sama orang, nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah dengki sama orang. Itu orang yang hatinya apa tuh? Bercahaya. Kita pengen hati kita seperti Nabi. Makanya kata Nabi, sunnah setiap mau tidur suruh baca 3 kul. Ya, sunnah setiap mau tidur suruh baca 3 kul. Kul ini bisa dingin, hatinya tentram aja gitu Pak. Ya, 1 kul huwallah 3 kali diulang. Kedua, kul a'udzu birabb. Coba di ujung ayat itu, surah itu apa Pak? Di ujungnya kul a'udzu birabbil falaq, ujungnya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jangan sampai saya ini punya penyakit hasad, dengki, iri, gedeg, itu patut situ tuh. Ya. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Rasa was-was itu Pak, was-was dari jin sama manusia. Jadi jin sama manusia itu Pak, yang bikin kuping kita, pikiran kita, mata kita was-was. Ya, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia itu Pak bikin kita was-was. Maka kita berlindung tuh kepada Allah. Jangan ditinggal itu Pak 3 kul. Kalau perlu setiap habis maghrib, setiap habis subuh, pas sama mau tidur. Biar apa? Hatinya tuh cool gitu. Hatinya itu bercahaya, tenang. Tetangga mau beli kulkas baru kek, tetangga mau rehab rumah baru kek, tetangga mau mobil baru kek, hatinya masih apa? Cool. Nah, dingin, tetap dingin. Jangan tetangga beli mobil baru, hatinya udah apa? Panas. Ya, kata bininya, Pak, no. Dia udah baru lagi, no Pak, baru lagi, gitu ya. Nah, ini yang nauzubillah Pak. Makanya orang yang punya hatinya kayak gitu, 1, anggap itu urusan dunia. Orang rumahnya bagus Pak, kalau mati dibawa enggak? Enggak. Orang mobilnya bagus, kalau mati dibawa enggak? Orang hartanya banyak, kalau mati dibawa enggak? Maka tidak perlu harus kita ributkan urusan dunia, besok kita tinggal. Begitu aja. Hari ini kita duduk bareng Pak. Apa ada jaminan besok hidup? Enggak ada. Bisa jadi pulang Israel depan rumah lagi nungguin. Gua lagi nungguin lu pulang juga dari Maulid ya. Nah gitu Pak ya. Israel udah di depan pintu rumah, kita nggak tahu. Makanya kita bebasin tuh semua. Kalau perlu maafin gua ya, maafin gua. Belum tentu besok gua ada. Itu 1 tuh sifat Nabi yang spektakuler Pak. Wal kaziminal ghaiz. Sifat Nabi yang kedua nih Pak. Ini lebih spektakuler lagi nih Pak.
wal 'afina 'anin nas, pemaaf. Ya. Orang itu, Pak, minta maaf gampang, tapi memaafkan yang berat. Ya, gampangan mana? Maafin sama minta maaf. Gampangan minta maaf, tapi memaafkan. Mulutnya mah iya gua maafin lu. Tapi hatinya masih gremet ya, Pak, masih sakit, Pak ya. Nah, makanya orang ketika maafin tuh, Pak, habis, bersih, nggak ada. Makanya orang-orang yang pemaaf itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini kalau ngupas Nabi, Pak, nggak habis-habis. Ya, mudah-mudahan hari ini kita duduk peringati Rasulullah. Ada 1, 2, 3 sifat Nabi yang kita ikutin, Pak. Ya, biar kita nanti matinya gampang. Matinya bersama Rasulullah. Kita masuk ke alam kubur, ke liang kubur, Pak, Nabi udah nyampe duluan, nyambut kita. Ini nih orang yang sering nyebut nama saya. Ya, mudah-mudahan ya. Tahun depan Maulid hadir lagi. Tahun depan Maulid hadir lagi. Bukan hanya hadir, cuannya gampang. Orang yang ngasih kontribusi ya, memberikan bantuan buat acara hari ini yang gede, syafaatnya gede. Yang gedean lagi, syafaatnya besaran lagi. Ya. Karena belum tentu, Pak, tahun ini kita maulid bareng, tahun depan belum tentu kita ada. Bisa jadi tahun lalu ada tetangga kita hadir bareng-bareng tahun lalu, tahun ini dia sudah ada di alam kubur. Makanya sekali ketemu dengan peringatan maulid yang kita punya, persembahkan semua buat Nabi. Supaya Nabi datang ke kuburan kita saat kita masuk ke liang kubur kita. Ini orang yang selalu peduli ketika peringatan maulid Nabi. Karena ada, Pak, yang pura-pura budeg. Ya, dipintain duit kagak ngasih, dipintain buah kagak ngasih. Itu namanya umat Nabi Muhammad yang bol kuning buntut gasir, Pak ya. Nanti kalau mati, siapa yang mau gotong dia? Ya, siapa yang mau tahlilin dia? Siapa yang mau ngajiin dia? Ya, kalau bisa mah munkar dan nakir udah megang pelentungan. Nah, ini nih orang yang bol kuning buntut gasir. Mudah-mudahan di Al-Barqah emang nggak ada. Ya, nggak ada atu. Ya. Semuanya baik-baik ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin yang pertama, biar Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. Tahun depan ketemu lagi di sini. Biar juga cuannya banyak, rezekinya banyak. Bismillah ya Allah, kalau saya panjang umur, tahun depan sehat, rezeki ada, saya lebih besar lagi pemberian maulid daripada tahun ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saya